Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Wulandari. Saya akan menjawab pertanyaan tema tugas dan tanggung jawab motivator. A. Pertanyaan mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan yang pertama adalah apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu motivator memastikan bahwa suasana kelas selalu nyaman dan menyenangkan. Kemudian setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan juga minat belajarnya. Lalu setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Dan selanjutnya, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar meningkat dari yang sebelumnya. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O, yaitu caranya motivator harus selalu menyayangi dan juga mengasihi anak. Kemudian motivator harus bisa mengendalikan diri sendiri. Lalu kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Kemudian motivator harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill, konsep dasar Bimba A, I, U, E, O dan juga kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Kemudian motivator harus selalu mengevaluasi afeksi anak dan juga bila mengalami kesulitan di kelas harus bekerja sama dengan meminta bantuan motivator yang lain. Pertanyaan yang ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba A, I, U, E, O? Jadi ketika di luar kelas atau tidak ada jam Bimba A, I, U, E, O, motivator mau bertanya ataupun berdiskusi dengan motivator yang lain bila ada hal yang harus diketahui. Kemudian motivator mempersiapkan materi yang akan diberikan di kelas dan juga motivator mempersiapkan PMR yang akan diberikan pada murid. Selanjutnya, untuk menghibur murid, motivator pun perlu kemampuan bercerita, berdialog, dan mendongeng. Selanjutnya, motivator mempelajari kembali konsep dasar variation skill, konsep dasar Bimba A, I, U, E, O, dan juga kurikulum Bimba A, I, U, E, O. Kemudian, motivator juga harus melaporkan kepada kepala unit bila ada permasalahan dengan kegiatan murid di dalam kelas. Selanjutnya, B. Tanggung jawab utama motivator Bimba. Tanggung jawab utama motivator Bimba yang pertama adalah menjadikan suasana di kelas aman untuk belajar. Kemudian yang kedua, menjadikan suasana di kelas nyaman untuk belajar. Dan yang ketiga adalah menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas menyenangkan. Selanjutnya, C. Pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yaitu yang pertama dengan memastikan semua stop kontak ataupun saklar sudah tertutup dengan aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian memastikan tidak ada senjata tajam yang berceceran di dalam kelas dan juga tidak ada serangga ataupun binatang yang berada di ruangan kelas dan juga tidak ada tumpahan air di dalam kelas. Lalu motivator juga harus memastikan bahwa posisi kipas angin sudah aman di dalam kelas. Kemudian juga motivator harus mampu meyakinkan anak didiknya bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal, fisik maupun fisikis dari pihak manapun. Lalu pertanyaan yang kedua adalah
apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel, yaitu kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama di bimbel adalah dicubit, dijewer, dipukul, ditusuk dengan pensil, dan yang lainnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa saja yang termasuk dalam kekerasan fisikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel, yaitu dipelototin, diomelin, ditakut-takutin, diancam, lalu dipaksa belajar, dan juga diberikan modul yang tidak sesuai dengan kemampuan dan juga kemauan anak. Lalu pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yaitu dengan memastikan sirkulasi udara di dalam kelas baik, yaitu suasana di dalam kelasnya itu tidak panas, tidak pengap, dan juga tidak bau. Lalu motivator harus selalu mengasihi dan juga menyayangi anak. Kemudian motivator melakukan pendekatan yang secara fisik dan emosi kepada anak. Lalu pertanyaan yang kelima adalah apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid, yaitu dengan tersenyum dan juga menyapa murid bila bertemu. Lalu berwajah ceria, bersikap riang dan gembira bila bersama murid, kemudian belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, serta berpenampilan rapih dan juga sopan. Lalu pertanyaan yang keenam adalah apa saja yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi anak, yaitu dengan melakukan tindakan preventif saat murid mengganggu teman ataupun motivatornya. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, yaitu dengan menjadikan murid ceria ataupun senang dalam kelas, dan juga murid mau melakukan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya, yaitu dengan melakukan evaluasi afeksi anak. Pertanyaan yang kesembilan, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan melakukan evaluasi kognitif anak. Pertanyaan yang ke-10 adalah apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator, yaitu motivator harus memahami konsep dasar bimbel, yaitu fun learning, small step system, dan individual system. Kemudian motivator harus memahami konsep dasar variation skill dan juga kurikulum bimbel A-I-U-E-O. Kemudian motivator diperlukan kemampuan berdialog, bernyanyi, bercerita, dan juga mendongeng untuk menciptakan suasana yang fun learning. Kemudian juga motivator harus mampu mempersiapkan materi yang diberikan di kelas. Sekian jawaban pertanyaan atas tema tugas dan tanggung jawab motivator. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.